استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنت القبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الجلال البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ولروح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج أمة كشف الأنوار بن سلمان الشيخ جلال عمي سجاد بقول سلمان من عبد الغني شيخنا حاج حسين قدري وأبي والشيخ بن سلوان عمدان والشيخنا حاج مسلمان مولية والشيخنا حاج مزيني عبد الغني والشيخنا حاج سن أهلان الشيخنا حاج رملي أحمد وإلى أرواح أمهاتنا وقرابتنا وأرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم إيانا بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنورهم وسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ورفين وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوي سنة الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sabilal Muhtadin juz 2 halaman 136. Masalah yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fiddarini amin. 6 baris dari atas, baris ke-6 dari atas. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa menyenghaja muntah. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga lah. Pertama semalam jima lah. Yang pertama hubungan suami istri. Nah, yang kedua mengeluarkan mani ya. Nah, yang ketiga nih. Nah, itu ada semalam masalah jima di siang hari puasa. Selain batal puasa, bayar kifarat puasa 3 bulan. Nah, jadi ada orang bertakun, kalau makai itu pangjar sebelum jima babatal berdahulu. Nah, ini ada yang melajari supaya jangan bayar kifarat jar. Caranya ada jar. Jadi menenak jima tuh berdahulu babatal, minum banyu berdahulu atau barangnya makan gak dulu. Nah apa itu ya. Nah, mun langsung jima kan 3 bulan aja puasa. Ujar Nabi, hadis Rasulullah SAW, man fattara yawman fi Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahu Allah lam yaqdihi shaumud dahr wa in shamahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah, barang siapa berbuka bulan puasa kada apa-apa, kada ada rukhsah, kada ada uzur, bukan tuha, bukan sakit, bukan dalam perlayaran, cuma hendak berbuka benar aja. Apalagi tujuan hendak jima lah,
lalu berbuka. Nah, ujar Nabi, lam yaqdihi shaumud dahar, niscaya tiada bisa mengkodok puasa setahunan. Biar setahunan dikodonya kada tunai. Apalagi 3 bulan aja. Lah, ini kesannya hendak berdahulu supaya jangan jar. Setahunan puasa dikodonya kada terbayar. Dosanya sangat besar. Jadi orang puas berbuka besing aja lah kada napa-napa. Apalagi jaga hendak jima makinnya. Nah, tungarannya mencari helah, mencari supaya jangan bayar kiparat jar. Sekalinya malah setahun puasa ya toh kada apa? Kada tunai. Wa in somaho, sekalipun dia puasakan juga setahun juga ya toh kada tunai. Jadi sudahlah, hatinya dilarang jangan jima sudah ya Allah. Nah, orang Islam, orang mukmin itu patuh dan taat atas peraturan Allah. Peraturan manusia aja taat, kenapa peraturan Tuhan kada? Nah, itu kisah jima semalam. Nah, kita sambung tadi. Setengah daripada yang membatalkan puasa menyenghaja muntah. Nah, muntah, muak. Menyenghaja di apakah dikorek-korek untuk atau supaya lalu muntah. Sengaja ngarannya. Atau sengaja mencium bau-bau nang kita kada tahan mencium. Itu ada ayam mati jurang, ada bangkai. Lalu mana ayamnya? Oh, lalu mencari, padahal kita bila mencium muntah lalu memaraki, nah itu menyenghaja ngarannya. Muntah aja, aku kada kau mencium bangkai, jangan diparaki bangkainya lah. Nah, amun tercium baunya ada lalu muntah, itu kada apa-apa, itu tercium, kada bersenghaja. Nah, ini bersenghaja, tahu akan haramnya, lagi dengan ikhtiar, sengaja ikhtiar itu dipilih, dicari-cari. Dan jika yakin ia tiada kembali suatu daripada muntah ke dalam perutnya sekalipun, walaupun muntah aja kada terbulik. Nah, biar kada terbulik tetap aja batal puasa. Muntahnya kada terbulik, apalagi terbulik makinnya. Nah, maka batallah puasa dengan dia. Nah, jadi jual kita puasa tuh. Muntah, mau ulah aja parut lah, napakah. Nah, tapi ini bising aja. Adapun jika muntah, tuh muntah dengan lupa, kada ingat seorang puasa, atau dengan digagahi orang, dipaksa supaya muntah, diapaikah, misalnya dipukul orang kah atau diapai orang kah, lalu tak muntah-muntah, nah itu kada apa-apa. Atau jahil akan haramnya, dikira kada apa-apa, muntah itu kada batal, kada tahu karena uzur, sebab baru masuk Islam, atau jadi jauh dari ulama lalu kada tahu. Nah, maka dia adalah batal puasanya. Tapi wajib belajar kan. Jangan merasakan kada tahu. Maka itu bagus kada tahu aja. Nya tahu batal aja, nya kada tahu nya kada tahu kada batal, bagus kada tahu lah. Apa berdosa seumuran mun kada tahu. Nah, lalu wajib belajar. Demikian lagi tiada batal puasa jika golabah. Golabah itu bahasa kita kada kau menahani. Nah, golabah bahasa Arab. Kada kau menahani mesti tak muak. Mengarasi akan dia oleh muntah. Sekira-kira tiada tertahan akan dia. Apa tuh kada batal. Terpaksa. Nah, kada tahu lagi menahani. Tercium kecium bau napakah umpamanya. Lau parut semua ulah. Nah, muak itu kada apa-apa itu. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un.
falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani barang siapa golabah kada kau menahani atasnya muntah, kada kau menahani lalu muak, maka tiadalah wajib atasnya qada. Arti kada wajib qada berarti puasanya kada batal. Kada wajib qada berarti kada batal. Dan barang siapa menyinghaja muntah, maka hendaklah mengqada akan puasanya. Berarti puasanya batal artinya. Lalu wajib diqada. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, jumlah daripada menyinghaja muntah termasuk menyinghaja muntah juga yang mahela benang dari dalam perutnya, yang ditelannya pada malam menelan benang. Tahu nggak apakah kisahnya jadi sampai kayak inilah, benang ditelan, timbah itu siang harinya diambilnya benang tadi, nah keluar, nah itu masuk menyenghaja muntah ngarannya, artinya batal puasanya. Padahal menelan benang itu malam, tapi siang harinya diluakakannya. Apakah kisahnya adalah kisahnya ada. Nah itu termasuk daripada menyenghaja muntah di sini itu. Bersalahan yang mengeluarkan pada siang hari akan kapas yang dimasukkannya pada malam ke dalam batin zakar atau parat, maka tiada batal. Nah kalau masalah kapas malam hari dimasukkan ke dalam ke dalam apa? Ke dalam zakar lah, ke dalam luangnya itu. Kenapa kisahnya nih lah, bawa obat kah apakah? Atau perempuan masukkan ke dalam parat malam, kapas. Esok hari kapas tadi dikeluarkan. Nah itu kada apa-apa, itu kada batal. Tapi itu di mana? Di kemaluan. Kapas malam dimasukkan, siang dikeluarkan, kada apa-apa. Ada kisah ini benang, malam dimasukkan ke muntung. Esok hari dikeluarkan. Itu batal di situ. Nah, bahari kalau kisahnya siapa kan itu ada. Nah, demikian lagi tiada batal puasa atas kaul yang mu'tamad jika dikeluarkannya dahak. Nah, dahak lah. Dahak lon ludah lain kalau lah. Kalau ludah kada apa-apa. Ludah ditelan, ditagok kada apa-apa. Tapi kalau dahak, nah itu bahaya. Dahak ditagok batal. Atau dahak dikeluarkan dari otak atau dari perut lalu diludahkan. Nah lamun diludahkan gak ada apa-apa. Jalah orang bedalah. Keluar kalau dahak. kita anu adalah keluar dahak. Cus keluarkan. Gak ada apa-apa. Itu kada termasuk mengeluarkan muntah kada. Karena kalau dahak ditelan batal. Jadi pus, baik dahak yang dari sini, nah dari hidung keluarkan, atau yang dari perut, nah keluarkan, diludahkan, kada batal. Lamun ditagok, batal. Hati-hati, nagok dahak, menagok, tatagok lain pulang, kada apa-apa, tatagok, mun besing aja menagok. Jadi diludahkan, tiada batal puasa. Jika dikeluarkan dahak, baik dari otak dari atas atau dari perut dari bawah, lalu diludahkan, kada batal. Nah, lamun ditagok batal. Demikian lagi tiada batal puasa dengan tiada khilaf. Jika keluar dahak dari otak dari atas atau perut dari sini dengan sendirinya, nah, keluar dengan sendirinya, kali sing haja,
atau keluar ia dengan sebab batuk atau lainnya, lalu diludahkannya, lalu diludahkan, ingat, diludahkan, kada batal. Pada dua masalah ini. Tetapi jika diperlan itu ditelan. Jika ditelan, ditagok, tahu aja dahak, lalu ditagok, serta kuasa meludahkan, padahal kewaja meludahkan, lalu ditagok, dahak tu deh, sampai kepada had zahir mulut, batallah puasanya. Sampai kemarin, zahir mulut tu makhraj ha. Nah, sampai ke situ termasuk dahak ha. Nah, iya tak. Apalagi tetagok sebenarnya masuk makinnya kan. Jadi menagok dahak besing haja batal. Meludahkan kada apa-apa, disuruh malah. Batal puasa dengan tiada khilaf, menagok dahak tadi. Jika turun dahak daripada otak sampai kepada zahir mulut, yaitu makhraj ha yang tidak bertitik ha, maka hendaklah diludahkannya akan dia supaya tiada termasuk sesuatu daripadanya ke dalam perutnya. Karena jika tiada diludahkan serta kawa aja meludahkan sampai ke dalam parut, batal puasa dengan dia. Anda karena taksir bersalahan jika tiada sampai kepada had zahir mulut. Nah, had tadi dengan ha ya, di ujung rakungan kada lah ha. Jika kuasa meludahkan, nah, atau sampai kepada zahir, lemah daripada meludahkan, tiadalah batal puasanya dengan dia. Ya. Amun kawa meludahkan. Jadi katakan tuh dahak itu jangan ditagok untuk jatah, diludahkan. Nah itu menyinghaja muntah tadilah batal puasa. Yang ketiga lah, jima, inzal mani, muntah, 3. Nah keempat, ini sidin kada di anu sidin nang sekian kada setengah daripada membatalkan puasa itu aja sidin kita lah. Nya kena kalau kita hitung semuaan 11 jadinya. Nang batalkan puasa tu 11 semuaan. Sini sidin kada di nomor sidin kada setengah daripada ini itu aja. Nah ini sambungannya. Setengah lagi daripada yang membatalkan puasa memasukkan suatu ain. Memasukkan ain. Ain itu benda. Ada anunya. Bukan angin, bukan bau. Mun angin kada apa-apa. Angin. Bau harum, kada apa-apa bau harum. Nah, itu bukan benda. Termasuknya benda asap kukus. Lah. Bahari ada ulama membolehkan berokok. Buat berokok udah batal aja. Kenapa? Karena rokok itu kukus. Kukus itu bukan benda. Itu artinya bukan benda lah. Asap. Ada terus berjalan beberapa waktu. Sekalinya ada orang bawa lawan guru tadi. Guru jar. Nah, sekalinya asap kukus rokok itu, rokok orang bahari nang bahan itu ada kalau nang situ anunya nah sini isapannya kada kayak kita nang bos sambong sisa ngarannya bang. Nah sekalinya dibawakan orang nih bakas asap tadi kuning candu ngarannya. Nah ini bakasnya ini. Jadi ada asar, ada bakas, ada bendanya. Nah mulai itu tuan guru tadi rujuk kada lagi mempatwakan kada batal. Jadi fatwanya berokok batal puasa. Karena asap tu ada apa? Coba kita berdoa. Nah, ada kalau apa? Kuning ya lah. Nah, berokok doh anu di kuning. Ya itu bendanya tuh. Nah, berarti benda. Kokosit, iya jadi batal berokok. Banyak kada batal berokok siang.
memasukkan suatu ain ke dalam yang dinamai rongga. Rongga ya, telinga, mulut di bawah, ya juga kubul dubur itu rongga dah, mulut, hidung, telinga, mata ini kada rongga ngarannya. Nah, karena jadi orang becelak boleh aja, becelak siang, cuma makruh banyak kadusah puasa. Nah, itu rongga. Dengan syarat jika sampai ia kepada rongga itu daripada lubang yang terbuka. Nah, terbuka, kayak telinga terbuka, hidung terbuka. Dan jika ada ain, benda yang dimasukkan itu kecil, biar kecil seperti biji sawi. Nah, apakah benda yang paling kecil masuk? Ya, sama. Memasukkan itu batal. Atau tiada dimakan pada adat seperti batu yang sunni itu kecil, batu yang kecil sekalipun, maka batallah puasanya dengan dia. Jika tahu akan haramnya lagi dengan sengaja, dengan ikhtiar. Sama ada rongga itu kuat menghancurkan makanan dan obat seperti batin perut masuk ke parut, atau pengamihan dan batin otak, atau tiada baginya kekuatan menghancurkan makanan dan obat seperti batin telinga. Jadi sama aja masuk ke telinga, hati-hati tak. Makanya mandi jangan apa semalam, jangan bercabur. Kalau mandi bercabur, banyu masuk ke telinga, batal puasanya. Oh, sorong kada sing haja bercabur tuh sing haja. Lah, hanya orang mandi siang tuh bokoboy aja. Nah. Dan batin lubang zakar, lubang kemaluan, ya jata atau parat, masuk ke situ banyu, nah batal. Dan lubang hujung susu, bibinian, nah, batal puasa. Maka batallah puasa dengan makan, minum, nyata Jepang sudah. Memasukkan suud ke dalam otak, suud ini sebangsa obat juga. Memasukkan huknah ke dalam pengamihan, ya juga obat. Ini masukkan ke lubang, lah ada lubangnya. Lamun suntik kada apa-apa, suntiknya kada lubang. Atau apalagi nang orang di masjid sakit dah. Nah, nang gantung di atas apa? Impus kada apa-apa. Ini mencucuk di sini, mun impusnya di hidung, atau di tempat apa? Di rongga. Batal. Ini kan di rongga, di kulit. Nah, itu kan ada bapak itu kena. Ini pengamihan tadi. Atau masukkan suatu obat atau lainnya ke dalam batin luka. Nah, luka, hati-hati juga luka tuh lah. Kita luka pedanya. Nah, jangan masuk obat ke dalam luka itu. Kepada batin luka jaifah, luka yang terus ke dalam rongga. Atau kepada batin luka makmumah, yaitu luka yang sampai kepada kerongkong otak. Lukanya panjang. Namun luka sedikit aja kada apa-apa. Luka yang bersambung ke dalam ke rongga. Jika tidak sampai yang dimasukkan ke dalam otak sekalipun. Nah, itu kata. Dan demikian lagi batal puasa jika dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya pada batin lubang telinga, gitu deh. Telinga dititik banyak, batal. Minyak ke barang Dan lubang susu, ya juga lubang zakar, lubang kemaluan. Dan jika tiada terlampau hasapah dan hujung susu sekalipun, batal puasa. Demikian lagi batal puasa jika dimasukkan hujung jari. Nah, ini hati-hati nah, bebasuh, istinja hati-hatilah. Ini nah, mun siang, waktu bebasuh, kita beristinja dah, basuh bahera, basuh kami. Hati-hati ujung jari. Jika dimasukkannya hujung jari pada dubur itu belakang nih, kemaluan belakang atau parat, hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia tatkala istinja.
Nah, batal puasa tak. Kalau itu masuk nih kena lah sampai ke apa tuh ngarannya lubang itu. Nah, ya kan kada masuk toh. Jangan sampai itu masuk, hati-hati gitu. Makanya ada di antara ulama mun kawa jangan apa nih mengeluarkan apa ngarannya Bapak mengeluarkan kotoran. Jaka kawa jangan siang, jaka kawa. Mun kada kawa lagi kada kawa. Parut sakit nih alhamdulillah. Beera jaka kawa jangan siang jar. Karena babasuhnya itu hati-hati kalau pina kita buka anunya termasuk jari kita. Nah, ya kada kawa Bang. Mun kawa menahani bagus lah. Mun kada kawa menahani kada kawa. mau kada mau harus. Tuh ada di antara ulama yang mengatakan kayak itu dah. Yang bagi taghawtu bil laili jar. Di dalam kitab I'anah kalau salah. Sugianya kalau bisa bahaya itu malam aja. Mun kawa menahani. Mun siang baru sakit apa? Tuntung makan sahur. Nah, cuma hati-hati ya, membasuhnya itu jangan sampai termasuk jari ke dalam itu deh. Lubang tempat keluar. Tatkala istinja. Nah, maka keluar dengan kata yang dinamai rongga, barang yang tiada dinamai rongga seperti dalam sumsum, dalam daging, paha. Nah itu kada bapak, paha kada ada lubang kalau. Maka jika mengobati seseorang akan luka yang pada batis atau pada pahanya, maka sampai obat ke dalam sumsum batisnya, ke dalam nih, dalam daging paha, tiadalah batal puasanya dengan dia. Kenapa? Karena di paha itu kada apa? Kada rongga, kada ada luang lah. Nah, kada apa-apa itu kada batal. Demikian lagi jika dicocokkan jarum besi, ya jarum, iya tuh deh, suntik, besuntik. Di mana besuntik? Di sini aja, bukan di lubang, lah, di pantat atau di mana barangnya. Bukan lubang, ke dalam daging paha, daging kaki, pokoknya di mana aja kulit besontek lah, maka tiada batal puasanya dengan dia. Karena kada rongga, ya kalau termasuk tadi apa tadi ngarannya, impus lah. Ada orang puasa impus lah. Supaya jangan lapor aja. Daripada impus. Ini hanya puasa kira-kira nih. Nah, impus dipasang. Kenapa jadi kada batal? Karena masuknya bukan pada rongga. Tapi jarum tadi. Dicocokkan jarum besi ke dalam daging, paha, tiadalah batal puasanya. Karena tiada di sana rongga. Dan jikalau menikam itu kan ulah menyodok seorang akan dirinya dengan sikin, dengan pisau umpamanya, atau menikam akan dia orang lain dengan izinnya, maka sampai sikin itu pisau ke dalam rongganya, atau dimasukkan kayu atau barang sebagainya ke dalam lubang zakar atau telinga sampai kepada batinnya, batal puasa dengan dia. Dan keluar dengan kata daripada lubang terbuka, barang yang sampai kepada rongga daripada lubang yang tiada terbuka, maka tiada batal puasa dengan berminyak. Tiada batal puasa dengan berminyak. Kada apa-apa kita minyaki rambut lah. Minyaki rambut atau awak diminyaki. Maka meresap minyak pada segala lubang roma nih, apa? Bulu roma nih, kulit lah, kada apa-apa itu, meresap minyak pada segala lubang dan rambut, dan dirasanya akan minyak itu sampai kepada rongga sekalipun kada batal. Kenapa jadi kada batal? Karena itu bukan rongga tadi. Nah,
bukan terbuka rongganya. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan bercelak. Nah, bercelak bolehkah bercelak puasa? Bebinian jopang lakian, ada jopang lakian bercelak lah. Kada batal. Kenapa juga jadi kada batal? Maka masuk di mata aja. Karena mata tuh kada masuk rongga terbuka lah, lain hidung sampai mulut sampai. Nah, jadi kada apa-apa bercelak. Dan jika didapatnya warna celak pada ludahnya, beludah ada hirang bekas celak lah, berarti nang di mata ini termasuk toh. Iya toh, ada batal juga. Nah, itu masalah hukum batal kada batal. Tapi baguslah bercelak, kada usah orang puasa jangan bercelak. Nah, karena itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Dan dirasanya rasa celak pada rakung sekalipun. Dari karena tiada lubang yang terbuka pada matanya hingga rakungannya, maka itu seperti minyak yang meresap tadi. Coba kada usah lah, mun anu kada usah aja bercelak kada anu. Khilaful aula aja. Malam aja menhandak hendak guring bercelak. Demikian lagi tiada batal puasa dengan sebab mandi. mandi. Nah, dingin, merasa mana dingin, rasa kayak masuk banyu ke dalam kulit, kada apa-apa. Tapi mandinya jangan nyalam. Mandi bokoboy aja. Karena kalau benyalam, kalau pina tak masuk banyu ke telinga atau ke mulut atau ke nih belakang kemaluan, batal karena dianggap basing haja bercabur itu. Nah, jadi kalau mandi anu aja. Jika meresap air kepada batin di segala lubang pohon rumah dan lama sekalipun, karena tiada sampai kepada rongganya daripada lubang yang terbuka. Dan tiada makruh bagi yang puasa mandi. Nah, jadi orang bertakun, boleh aja lah orang puasa mandi, boleh. Makruh lah hukumnya, kada makruh di sini. Kada makruh. Arti kada makruh itu biar mandi kada apa-apa juga, biar kada mandi. Kan kalau makruh itu artinya digawe kada berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Makruh lah. Nah, cuma di sini ada khilaful aula. Khilaful aula, gimana? Mandi puasa berminyak, bercelak, ya jata. Hanya demikian itu khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Yang utama bagi orang puasa jangan mandi kecuali mandi hari Jumat sunat atau mandi wajib. Nah itu wajib lah. Siang bermimpi ya kah? Siang guring jam 10 jam 11 bermimpi keluar mandi, wajib mandi tuh. Puasa kada batal mimpi, wajib mandi. Nah itu wajib. Hari Jumat belum puasa hari Jumat mandi sunat. Nah cuma kalau hendak mandi itulah hendak juga supaya kita keluar sebenarnya. Orang mandi hari Jumat itu masuk waktu jam 1 sudah masuk. Imsak tah, sebelum imsak tah mandi hari Jumat berdulu, kada apa-apa. Mandi hari Jumat tuh masuk waktunya mulai jam 1 malam. Lah, boleh berdahulu. Nah, umpama indah siang. Mun hendak jo siang ya terserah. Cuma artinya boleh aja tah. Asal jangan nyalam. Jadi berminyak, bercelak, mandi khilaful aula. Karena pada mazhab Imam Malik batal puasa dengan bercelak. Nah, ini lain lagi kalau mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Kita ini kan mazhab Syafi'i ngarannya. Kalau Imam Malik, mazhab Maliki bercelak batal. Mazhab masuk mazhab 4 nih. Imam Maliki. Imam Maliki itu guru oleh Imam Syafi'i. Madinah. Nah. Dan lagi akan datang perkataan bahwasanya jika termasuk air ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka seperti telinga tatkala mandi menyelam,
karena menyejukkan badan, batal puasanya dengan dia. Nah, ya lah. Mandi menyalam karena menyejukkan badan, lalu termasuk banyu ke telinga, batal puasanya. Dan tiada batal puasa dengan berbuang darah, berpetik atau berbekam. Nah, kada batal berbekam, mengeluarkan darah siang, kada batal. Tapi mun kawa jangan jawab bang. Tetapi terutama janganlah berbuang darah, karena yang demikian itu mendhaifkan badan. Dan jika keluar dubur jika keluar dubur yang berpenyakit bawasir, maka tiadalah batal puasanya dengan memasukkan dia, atau termasuk ia dengan sendirinya, karena sangat hajatnya kepada memasukkan dia. Nah, ini orang bawasir. Apa bahasa kita penyakit bawasir itu? Ambeien itu kan anunya tuh keluar. Nah, pengaruhnya tah. Lah, ada orang kan keluar anunya, kotorannya. Ini anunya tak keluar langsung. Nah, lalu dimasukkan itunya tuh apa selongsur itu lah. Jadi kalau maluan nih atau kada apa-apa Presiden. Mana memasukkan jar, bujurnya di dalam masalahnya. Nah, kada apa-apa, memasukkan itu boleh, kada batal. Nah, masukkan atau termasuk dengan sendirinya kada apa-apa. Karena sangat hajat mun kada masuk di mapa ngalihnya. Ya maka berselawar sembahyang di mapa. Ini penyakit Jawa bawasir nilai. Ambien. Kasihan masuk akan kan. Ya Allah. Dan wajib membasuh duburnya. Wajib dibasuh daripada cemar, kotor, lendir yang ada padanya, jika tiada memberi mudarat. Dan lagi tiada batal puasa jika termasuk lalat, nyamuk kepada batin mulut. Nah, menguap ini sebabnya menguap. Ya kamu tutup aja, mana masuk lalat lawan apa tadi? Nyamuk. Ini gara-gara menguap. Menguap kada bae ini. Kalau Bapak kita sunat menguap. Nih. Ya, sunatlah. Auzubillah. Nih tangan. Kalau tangan kanan kayak ini, kalau kiri ini. Ini kada bae ini. Apa ada nyamuk lawas benar sudah. Minta-intanya. Pak muap masuknya. Masukin nyamuk atau lalat. Nah, maka masuknya kada di sini aja, langsung ke sini. Nah, kerakungan. Masuk kerakungan. Nah, mbak di mapa dikeluarkan kah? Jangan dikeluarkan Presiden. Sudah masuk kerakungan biar sudah. Ini sudah masuk ke batas hak, biar jangan dikeluarkan. Kenapa? Jika dikeluarkan akan dia batal puasa. Karena termasuk daripada menyenghaja muntah ngarannya itu. Menang dia ngasih sini aja kada apa-apa. Ini sudah sampai ke sini, sudah lewat makhraj hak kali. Mun di muharaja kada apa-apa, lalat masuk keluarkan kada apa. Sudah di sini lalu bihimat jangan karena termasuk menyenghaja muntah adalah kebanyakan manusia, termasuk lalat ke dalam parut tatkala puasa bersungguh-sungguh mengeluarkan dia, yaitu khoto, salah. Sudah tagok aja selangkau sudah lah. Nah, mudahan lalatnya jangan jadi penyakit tuh lagi lah, nyamuk. Jangan bihimat mengeluarkan deh. Karena kalau bihimat mengeluarkan tak keluar, termasuk menyenghaja muntah, malah batal puasa jadinya. Nah, ini hati-hati di sini. Kebanyakan manusia tenang kemasukan lalat ke dalam mulut, parut lah sini sudah. Kalau bihimat mengeluarkan itu salah. Khoto itu salah.
Tetapi jika takut pulang nih. Amun takutan akan mudarat bang. Takutan mudarat apa misalnya nang masuk tuh lain pada lalat, nah apa kabarnya lah. Bahaya nih kan aja parut sorong bisa dianunya aja. Seperti yang mengharuskan kayakmu, maka haruslah baginya melakukan dia. Amun kayak itu keluarkan amun takutan kalau pindah mudarat nang masuk lain pada lalat, apa umpamanya nang gonol, lipas atau apa barangnya lah. Biarnya keluarkan. Mbah batal puasa lah, batal puasa. Kodoh kena, ya kodoh di kena. Nah, batal puasa, wajib atasnya mengkodo puasanya. Puasa batal. Takutan kalau pindah mudarat jar masuk. Jadi amun lalat bener aja atau nyamuk aja biar aja. Ini tegana kira-kira apakah nang masuk tuh teh. Jadi takutan kalau pindah parut berpenyakit kena aja. Biar ya sudah, mungkin itu keluarkan tak keluar batal puasa kodok kena. Nah. Demikian lagi tiada batal puasa kada apa-apa termasuk labu itu debu. Nah, labu itu debu jalan yang suci. Nah, ini kita banyaklah di jalanan lah. Tokono motor truk kalau ya Allah debu banyak. Kalau kita biar pakai masker juga mungkin terhirup juga bisa lah karena debu. Tak masuk debu di jalanan kada apa-apa. Nah, debu yang suci dan debu tepung tatkala diserakai ya barangnya tepung gandum apa. Nah, ini apa samaannya debu, nah apa pernya lagi nang di udara tuh Pak tatkala sama ada sedikit atau banyak. Kenapa jadi kada batal kemasukan debu? Karena sukar memeliharakan daripadanya. Sukar memelihara. Mbah kita lalu ngotno simpang siur orang di jalan. Tetapi pulang nih. Jika disenghajanya membukakan mulut, nah ini bersengaja. Tahu aja debu motor lalu banganga itu bersengaja karena hingga masuk debu itu ke dalam apanya mulutnya itu batal karena puasa. Bersengaja membukakan mulut. Tahu aja debu. Orang debu itu malah kalau perlu kita menutup mulut, menutup alulah. Umpama tak masuk juga kada batal. Ini kada bersengaja. Bersengaja membukakan mulut. Itu batal. Maka batal puasanya jika ada debu itu banyak. Dan jika sedikit pang kada jar pulanglah kan. Mun sedikit aja kada apa jojar. Kada batal. Nang batal tadi bersengaja bukakan banyak masuk. Nah, kan gitu tah. Kata Sahibul Anwar. Sahibul Anwar ini pemilik kitab Al-Anwar. Kalau kada salah Syekh Al-Ardabili kan sidin kalau salah. Jikalau dibukakan mulutnya di dalam air, nah membuka mulut di dalam air berarti menyalam leh. Maka masuk air ke dalam perutnya batal puasa nyate sudah lah. Batu banyak banu kah masuk tuh nah. Muntung dibuka di dalam banyu masuk banyu batal puasa. Karena tiada sukar memeliharakan daripadanya. Dan jikalau dihantarkan suatu ke dalam mulutnya dengan sengaja karena gorot, kemudian ditelannya akan dengan lupanya, tiada batal puasa. Amun lupa kada apa-apa, ini bersengaja. Dan yang meneguh akan dia kata Dorimi, jikalau ada mulut seorang itu hidungnya air, kemudian bersin, lalu turun air ke dalam perutnya atau ternaik ke dalam otaknya, tiada batal puasanya. Demikian lagi tiada batal puasa sebab merasai makanan. Tiada batal puasa merasai makanan dengan lidah. Dengan lidah. Nya orang nang ahli tahu jar. Ngan sini aja bang, kada ditago kada.
Lagi tambahi anu jar kurang masin lagi. Atau manis atau apa? Orang nang ahli tahu jar. Kita nang ada ahli kada tahu juga bedakan lah. Han, boleh aja merasai cuma kau jangan jopang ngalih kan lah. Susah lah biar aja sudah. Masin sama masinnya itu ngaran puasa tadi. Nah, tapi hukum kayak itu dah. Membacakan aja nah. Tiada batal puasa sebab merasai makanan dengan lidah. Dan jika sampai rasa makanan kepada kerongkongannya, rakungan sekalipun. Kenapa jadi kada batal? Dari kena rasa makanan itu asar, bukan benda. Hah? Rasa itu asar. Asar tuh bakas, bukan benda. Nang batal puasa terusnya benda. Nah jadi boleh aja tah. Mau nandak tapi jangan banyak lah. Tapi nang bagus kedusah. Ya kalau biar semasin-masinnya situ. Demikian lagi tiada batal puasa sebab mencium bunga-bungaan. Nah, mencium bunga-bunga, cium harum-haruman kada batal. Tapi jangan juga karena khilaful aula. Orang puasa jangan mencium nang harum-harum. Puasa makruh berminyak harum. Lah, puasa makruh berminyak harum. Tetap. Tapi hukumnya kada batal. Mencium bunga-bungaan atau bawa apa tadi minyak wangi kada apa-apa. Atau asap stanggi, asap parapen atau barang sebagainya. Jika sampai bau dan asap itu ke dalam otak atau ke dalam perut sekalipun kada batal. Kenapa? Karena bau asap itu asar, bukan benda pada orang. Cuma tadi bulan puasa atau kita puasa makruh berminyak harum. Nah itu tah, gitu aja tah. Mendak minyak harum malam aja kena. Kata Syekh Sibramul Lisi diambil daripada yang demikian itu bahwasanya tiada batal puasa dengan mengisap asap tembakau. Nah nih entar deh. Ada ulama Syekh Ali nih, Syekh Sibramul Lisi. Presiden kada batal puasa misap tembakau berokok. Kenapa jadi kada batal jar? Tembakau karena asap tembakau itu asar. Itu asar itu bukan benda pada uruf seperti asap biasa seperti itu. Nah, dan adalah Syekh Zayadi berfatwa ia dengan demikian pada mula-mulanya. Kemudian dibawa oleh setengah daripada murid Syekh akan buluh pengudut tembakau, maka dipecahkan akan dia di hadapan Syekh, diperlihatkan akan dia. Nah guru jar, ini guru ya sekalinya nah, ada bendanya asap tembakau itu yang beku di dalam buluh daripada bekas asap tembakau, serta katanya baginya inilah ain, ini ain benda bukan bakas. Mbah melihat itu Syekh Zayadi tadi, oh lamun kayak itu asap tembakau itu berarti ain benda jadinya. Nah maka rujuk artinya kembali Syekh daripada fatwa nang memadahkan kada batal berokok, akhirnya berokok batal. Nah itu tah dulu ada tuh hasilnya bahaya kada batal. Kada tahu lagi melihat langsung anunya bendanya kelihatan. Nah, maka rujuklah Syekh daripada fatwa yang dahulu lalu berkata ia manakala adalah asap tembakau itu ain benda batallah puasa dengan mengisap rokok tembakau adalah. Nah jadi berokok batal itu dah. Kata Syekh Taifi, maka tembakau apabila disampaikan asap kepada rongga batal puasa dengan dia. Pada Syekh Ibnu Hajar, nah ini Syekh Zayadi, Syekh Barmawi dan segala mereka yang mengikuti akan dia. Apabila diasap tembakau sampai kepada rongga batal puasa dengan dia katanya. Dan dibedakan antara asap tembakau dengan asap stanggi tadi, asap prapen lain. Itu beda, walaupun sama asap, tapi ada bedanya. Mana bedanya? Dikosot asap tembakau itu dikosot dari jirinya
dikosot dirinya bau, dikasot dirinya baunya. Dan asap setanggi atau asap prapen dikosot baunya tiada dirinya. Kalau tembakau rokok itu kan itu memang itu asap itu yang dimaksud. Ada prapen tuh harumnya itu, ya kalau, nah itu bedanya. Dan lagi asap tembakau disampaikan ke dalam rongga dengan perbuatan atas kelakuan sesuatu yang diminum, ya. Nah, sampai ke dalam rongga terbanyak daripada barang yang sampai daripada asap prapen tadi. Asap tembakau berhimpun dengan kelakuan yang tersebut itu dibilang ain, seperti yang didengar daripada ahli uruf. Hingga inilah hasil perkataan Syekh Taufi, dan seperti itulah takrir Syekh Ahmad Nakholi, Syekh Ali As-Sufi dalam darasnya. Jadi kesimpulannya barokah batal puasa. Nah, ingat situ letak kesemuanya sah dan telah terdahulu perkataan batal puasa menyengaja memasukkan ain, ya, karena wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد